وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin hadirat ahli saum yang sama-sama para berdoa, yang sama-sama para ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa setahun telah berlalu sejak kita duduk bersama dalam rangka buka bersama atau iftar jamaah. Alhamdulillah, ada di antara saudara-saudara kita yang telah dipanggil olehnya untuk menghadap secara langsung mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat selama dia di muka bumi. Sekarang beliau sudah berada di dalam tanah secara jasad, tapi insyaallah mudah-mudahan semua saudara-saudara kita, orang tua kita dimanapun berada yang hari ini tidak lagi bersama kita, mudah-mudahan mereka diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya, sehingga mereka hari ini siapapun dia mendapat kebahagiaan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janjinya sesuai dengan amal-amal. Untuk itu, sebelum acara kita lanjutkan, mari kita bermunajat kepada Allah terlebih. Mudah-mudahan mereka yang telah mendahului kita, siapapun dia, baik orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, mudah-mudahan ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita juga sama, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi segala ujian, diberi kekuatan untuk menghadapi segala cobaan, dan nanti nanti Allah mudah-mudahan dalam posisi husnul khotimah, kuat Islam, sehingga menjadi seorang mukmin yang sesuai dengan panggilannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiyah wa kulliya al-Fatihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puja Rasul, puji mari kita panjatkan kehadirat Allah terlebih yang telah kita membuatkan tadi, mentakdirkan kita hari ini masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kekuatan iman yang kuat, dalam kekokohan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di Masjid Jami Miftahul Jannah dalam keadaan syauq, melaksanakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sampai akhir syauq kita rahmat Allah Subhanahu, ampunan Allah kita dapatkan di hari ini dan di akhir ini. Wabil khusus pada waktu kita dipanggil olehnya, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat yang mulia, anak-anak saya, satu ayat saya bacakan tadi terletak di surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sangat populer pada waktu kita menjelang atau di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya akan menggarisbawahi ayat ini karena sudah banyak sekali dipaparkan oleh para dai dimanapun berada. Tapi yang perlu kita garisbawahi akhir kalimat, bahwa kalau kita semua melaksanakan saum Ramadan la'allakum tattaqun, supaya kita semua yang melaksanakan saum di bulan dan tahun ini mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, mendapat gelar sebagaimana yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa. Beratkah menjadi manusia bertakwa? Justru satu keberuntungan bagi kita yang hari ini alhamdulillah muslim dan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Satu keberuntungan dari Allah bahwa kita hari ini dipanggil untuk menjadi manusia yang bertakwa. Ini luar biasa panggilan Allah yang tidak setiap orang mampu, walaupun dia keadaan muslim. Panggilannya bukan ya ayyuhal muslimin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang yakin bahwa Anda akan dijadikan, bahwa kau ataupun kalian akan dijadikan menjadi manusia yang bertakwa. Yang bagaimana kalian manusia yang bertakwa itu kan yang jadi standar Allah. Kita insya Allah di bulan Ramadan ini insya Allah akan bolak-balik membaca Al-Quran. Insya Allah akan bolak-balik mengkhatamkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Selesai bangun tadi. Syukur kalau bisa berkali-kali, minimal satu kali kita tamatkan Al-Quran. Kita lihat di ayat 2 surat Al-Baqarah. Bagaimanakah posisi orang yang bertakwa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi manusia yang bertakwa, pokok awal, standar awal, bagaimana dia jadi pelaksana Al-Quran. Hudan, petunjuk, pedoman. Di surat sebelumnya, di surat Al-Fatihah, kita memohon kepada Allah tiap hari minimal 17 kali kita memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permohonan yang kita ulang-ulang tiap hari akan Allah permudah dalam keadaan kita serupa Ramadan. Insya Allah akan Allah permudah, akan Allah kabulkan di bulan suci Ramadan. Karena salah satu makbulnya doa, salah satu, ada beberapa syarat makbul doa, tapi salah satunya adalah yang tidak terhalang antara si hamba dengan yang maha kuasa. Kalau dia memohon pasti dikabulkan
adalah pada waktu dia sahur, pada waktu dia puasa. Jadi mari kita maksimalkan momen ini, mari kita maksimalkan, mari kita memohon kepada Allah. Kita seperti orang kemarin saya bahas pada waktu pembukaan sholat tarawih kemarin. Saya bahas bahwa ini semua momen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus. Ya cuma sebulan ya, khusus bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan umat lain. Apakah umat sebelum-sebelumnya disuruh puasa? Iya, sesuai dengan bunyi ayat, disuruh berpuasa, sama, disuruh berpuasa dengan kita. Tujuannya sama, tapi ada kelebihan khusus bagi umat Islam. Terletak di surat Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat kebaikan kepada Allah, Allah akan balas 10 kali lipat. Allah akan balas 10 kali lipat. Siapapun yang berbuat kebaikan di antara kita, menjadi hasan, falahu asyru. Wa man jaa'a sayyi'atan, tapi barang siapa dia berbuat kejahatan apapun bentuknya, Allah akan balas sesuai dengan kejahatan. Allah tidak akan menghargai siapapun. Tapi kasih sayang yang Allah berikan kepada umat Islam minimal dibayar 10 kali lipat. Kita hari ini melaksanakan puasa Ramadan. Kalau diperhitungkan hari, anggap puasa kita 30 hari. Umat lain, contoh, kaumnya Nabi Isa disuruh puasa 40 hari. Kita cuma disuruh 30 hari. Tapi dalam hakikat, sesuai dengan kalimat di Al-Quran yang tadi, dikali 10. Setiap kebaikan dikali 10. Kalau kita 30 hari puasa, dihitung berapa? Berarti 300 hari kita puasa. Jauh melebihi. Itu satu detik. Jauh melebihi daripada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Udah 300 hari. Ditambah lagi, Rasulullah menganjurkan bulan Syawal berpuasalah kalian 6 hari berturut. Kalau mampu, kalau tidak yang penting makan. Kali 6 kali 10 60 ditambah 360 hari kita dianggap 1 tahun penuh berpuasa. Apakah bukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari setiap Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Tidak ada Allah bakal meleset janji. Tidak ada. Umat mana yang puasa setahun penuh sekelas Nabi yang diangkat di antara Nabi-Nabi yang soleh, Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam yang puasanya katanya berat. Beliau cuma berpuasa setengah tahun kalau itu. Karena 1 hari puasa, 1 hari enggak. Umat Rasulullah SAW dikasih keleluasaan hitungan secara hakikinya 360 hari, hampir setahun penuh, atau boleh dikatakan setahun penuh. Apakah bukan kasih sayang dari Allah? Kenapa kita tidak mau?
keluar biasa dan umat bagi umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan ini dan saya bisa memanfaatkan momentum ini, bisa melaksanakan apa yang saya katakan. Mudah-mudahan saya juga mohon doa dari Bapak-bapak sekalian, karena setiap waktu saya bisa melaksanakan ini. Tapi mari kita puasa 1446 Hijriah. Alhamdulillah dianggap setahun Pak. Dan sesudah itu sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah, baginda Rasulullah menjanjikan takut dalam mimpi. Itu yang saya paparkan kemarin. Hilang semua dosa. Udah puasanya dihitung minimum seperti itu, dihitung 1 tahun. Bagaimana kalau dihitungnya medium oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mediumnya silakan lihat di surat Al-Baqarah ayat 261. Insya Allah benar. Insya Allah saya menyebut ayatnya benar, tapi saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Barang siapa berbuat kebajikan bagaikan menanam satu biji, yang dari biji-bijian itu tumbuh 7 tangkai, yang 7 tangkai itu berbuah 100 bulir, tiap-tiap tangkai berbuahnya 100 bulir. Itulah hasil dari kebaikan yang mulia. Di akhir kalimat apa yang Allah katakan? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan hingga tak terhingga. Bagaimana kalau kita dipatkan 700 kali lipat? Berarti mohon maaf, kita dihitung 700 tahun puasa. Kalau ke situ arahnya, tapi yang terpenting ridho Allah kita dapat bagaimanapun kita berada. Bagaimana kalau didapatkan dan terhingga, tidak terhingga, enggak terbayar seperti apa. Seperti apa kenikmatan yang akan Allah berikan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena janji Allah di surat yang lain, di surat At-Talaq ayat 2 dan 3, bagi orang yang bertakwa, tadi saya katakan bahwa hasil daripada puasa itu adalah kita menjadi manusia yang bertakwa. Hasil dari bertakwa ini apa? Di dunia ini yang bisa kelihatan, yang kasat mata oleh kita semua. Mayyat takwa, mayyat takwa, ya Allah bahwaja, wa yarjuku liman yasa bihani suraya atas. Itu kemudahan tentu. Kalau kebetulan Anda, kalau kebetulan kita semua posisi namanya manusia merasa kesulitan, ya Allahu makhraja, Allah berjanji aku akan berikan kepadanya jalan keluar. Jangan segan. Ini akibat di dunia. Jangan takut. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar di posisi apapun. Apa yang merasa kita kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar. Jangan. Bapak yang tak lihat Allah bahwanya wa yarjuku min haitsu la yahtasib. Dan aku akan berikan kepada manusia yang bertakwa itu apa? Wa yarjuku min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Itu di dunia. Tiada kesulitan tanpa kesudahan. Tapi janji Allah pasti benar. Pasti benar ini janji Allah. Jangan takut. Udah begitu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu begitu. Allah janjikan. Tinggal kitanya mau enggak menerima, mau enggak jadi orang bertakwa. Salah satu jalannya adalah puasa atau Ramadan. Salah satu jalan.
karena banyak jalan untuk mencapai ketakwaan. Kalau kita buka ayat dari surat Al-Baqarah dari ayat 2, banyak sekali cerita kita Allah wa fihi dalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati. Salah satu cara mencapai ketakwaan. Tapi yang termudah yang kita hadapi hari ini puasa. Mari, jangan takut. Berat kehidupan saya karena saya harus menghadapi begini. Berat pekerjaan saya. Kalau berpuasa saya, insya Allah Rasulullah perang Badar bersama sahabat-sahabatnya dalam keadaan di posisi bulan Ramadan, dalam keadaan puasa. Kita sudah menghadapi kehidupan sehari-hari yang insya Allah tidak terlalu jauh lebih berat di masa Rasulullah SAW. Jadi dunia Allah menjanjikan kemudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, saya kali lagi saya katakan bahwa hasil orang yang berpuasa, yang saum Ramadan, tujuan akhirnya adalah takwa. Tujuan hasilnya di dunia salah satunya yaitu adalah pekerjaan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah tabaraka qad ja'alallahu li kulli syai'in qadir. Silakan buka sendiri surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Silakan buka sendiri nanti insyaallah. Sudah ini biar kita sama-sama bisa menyimak Al-Qur'an. Biar sama-sama kita bisa ternyata Al-Qur'an itu apa yang dibacakan oleh saya ternyata benar di Al-Quran ada, insyaallah benar. Insyaallah kita sama-sama buka. Hasil akhir kita masih ada 10 menit lagi. Hasil akhir bahwa tujuan manusia secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan orang tua kita Nabiullah Adam alaihi salam. Di mana Pak Tepat? Di surga. Katanya, menurut keterangan yang nyampe kepada kita semua, tempat segala kenikmatan. Tiada lagi kesusahan yang nikmatnya tidak bisa akal kita membayangkan, yang indahnya tidak bisa kita membayangkan. Semuanya adalah luar biasa. Mari kita lihat hasil akhir daripada orang yang berpuasa. Nanti mari kita sama-sama kalau kebetulan insya Allah semua bakal melewati lihat di surat Ali Imran ayatnya 133. Ayat ke-133 di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Salah satu cara menggapai surga dengan jalan takwa. Uiddat peruntukan. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang di surat lain diwariskan. Di surat Al-Baqarah itu diwariskan. Di sini diperuntukkan khusus bagi orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Sangat satu. Insya Allah kita bisa mencapai. Karena dengan puasa kita melatih diri untuk jadi orang yang jujur. Itu yang paling minimal. Dengan puasa, dengan saum melatih diri jadi jujur. Yang menjadi penghalang hanya satu, keyakinan kita bahwa kita
di depan umum berani makan, berani minum, tapi jujur terhadap diri sendiri itu latihan yang paling luar biasa bagi orang-orang yang soleh. Tiada satupun latihan menurut saya, mohon maaf, yang mencapai level seperti puasa lembutnya di hati, lembutnya di otak. Benar-benar kita jujur terhadap diri sendiri. Apapun yang kira-kira membatalkan puasa, apapun yang membatalkan puasa, kita akan jaga sejaga-jaganya. Dan apapun yang akan menambah pahala puasa, kita perbuat semampu kita. Apapun bentuknya, insya Allah kita akan berusaha semampu kita. Balik lagi kepada ayat yang tadi. Wassalamu ila rahmatin rabbikum wa jannatul arduha as-samawati wal ardu dan seterusnya. Silakan berlomba-lomba pakai wassalamu ila rahmatin rabbikum terhadap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rabbikum dari Tuhan kalian. Dan apa yang cari kalau ampunan sudah dapat? Wa jannatul arduha as-samawati wal ardu dan seterusnya. Seperti yang telah saya berkata, peruntukannya sudah jelas bagi orang yang bertakwa. Insya Allah jannah yang luasnya atau surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Buminya bisa diketahui dengan ilmu pengetahuan, luasnya bisa diketahui. Arwah samawati yang tidak diketahui oleh kita, segimana luas kesebenarnya langit. Belum ada pengetahuan dari manusia, ilmu pengetahuan dari sampai hati yang bisa mengukur luasnya langit. Diperuntukkan bagi orang-orang yang puasa. Salah satu, kalau mau dilanjutkan ke ayat 134, Rasulullah maghfirati rabbikum wa jannatul arduha as-samawati wal ardu dan seterusnya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Ayat 134 kata kita. Mereka yang berani mengeluarkan hartanya atau apapun yang dia miliki, pisaroni wadoroni, dalam keadaan lapang, luas atau dalam keadaan kaya. Pisar, pisar itu dalam keadaan sempit, wadoroni ataupun dalam keadaan lapang. Mereka mengeluarkan hartanya. Bayangkan di bulan puasa udah dilipat gandakan, dikalikan 10 setiap kebaikan. Contoh, keluarkan harta. Mari keluarkan semampu kita. Minimal kita mengeluarkan zakat 2,5% minimal. Apakah tidak ingin oleh Allah dibalas 700 atau tidak terhingga oleh Allah dibalas? Insya Allah, dan pasti jadi Allah itu pasti. Yang pelit itu terhadap diri sendiri, bukan Allah terhadap kita, bukan Allah. Tapi kita pelit terhadap diri sendiri, tidak yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kecil, contoh hari ini alhamdulillah kita mengadakan puasa bersama. Bagi yang memberikan pembuka atau untuk membatalkan puasa, dinilai dia seperti orang yang berpuasanya sendiri. Kalau orang itu melaksanakan segala macam kebaikan terus berbuka dan hasil hidangan kita pas banget kita dapatkan. Umpamanya, mohon maaf, Bapak Haji Mukhtar, kebaikannya hari ini umpamanya luar biasa, baca Al-Quran habis 5 juz. Umpamanya bersedekah juga, puasanya tidak tercela, tidak ngomong yang tidak benar. Berapa kali lipat dari baca Al-Quran 1 huruf dinilai 10 kebaikan. Umpamanya kebetulan
beliau buka hari ini oleh hidangan daripada ibu-ibu sekalian. Dinilai puasanya Haji Nurwanto itu pahalanya dilimpahkan kepada ibu-ibu yang memberikan iftar jamaah hari ini. Bagaimana nilainya, nilai ibu-ibunya? Insya Allah Allah balas berlimpahkan. Ini ada berapa puluh orang di sini yang akan mencicipi hidangan yang ibu-ibu berikan, yang bapak-bapak berikan hari ini. Insya Allah berbalas pantun minimal 10 kali lipat. Untuk itu saya mengajak kepada saudara, mari berlomba-lomba mengeluarkan harta. Tapi kan ada yang dikeluarkan, akan selalu ada, akan selalu ada. Kenapa akan begitu? Karena dari awal kita keluarkan, Allah sudah jadikan minimal 10 kali lipat. Dari awal kita keluarkan, dan apa pasti jadinya itu pasti akan selalu ada, pasti. Kalau dihitung medium, Allah kembalikan 700 kali lipat. Kalau dihitung maksimum, Allah yudha'ifu liman yasha. Luar biasa. Luar biasa. Tidak terhingga yang akan didapatkan oleh kita. Kebetulan di bulan Ramadan. Ayo mari berlomba keluarkan. Ya mohon maaf, kami mengadakan ini bukan untuk gaya, bukan hanya untuk gaya-gaya. Mudah-mudahan tidak dinilai oleh Allah untuk gaya-gayaan. Mudah-mudahan kami mengajak kepada semuanya untuk belajar mengamalkan salah satu ayat di Al-Quran. Mudah-mudahan Allah nilai ini ada suatu kebaikan bagi kita semua. Ada waktu yang kita atur biar semuanya merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terpaksa kami atur waktunya. Kebetulan hari ini, minggu ini, kami mohon sekeriduan dari semuanya pada pihak RT 20. Entar minggu kedua, minggu depan insya Allah dari RT 18. Mari kita berlomba, mari kita berlomba. Baik, bukan hanya program yang harus dulu, bukan program saya, bukan program Allah yang harus kita jalankan. Ingat balik-balik balasan. Menjadi hasanah di Allah Subhanahu wa ta'ala sayyi'at wa yujzi kita Islam wa baik. 10 kali lipat ditambah lagi insya Allah minimal apa maksimalnya adalah kita meraih jannatul firdaus, jannatul ma'wa yang insya Allah dikhususkan bagi orang-orang yang taat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya pribadi ataupun secara lembaga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu daripada RT 20 dan kepada bapak-bapak warga RT 20 yang mudah-mudahan Allah balas berlimpah kebaikan ini. Dan kita semua yang ada di sini mudah-mudahan kita bisa berpuasa sampai akhir dan pada akhirnya kita dijadikan umat atau manusia takwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, silakan ke sebelah utara. Insya Allah beliau-beliau telah menyiapkan hidangan. Siap-siap aja. Maghrib itu jam 18.12. Jam 12 dan 18.12 bentar lagi. Itu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan.